Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa iWisdom dari Aruna Wijogito Official Channel yang Tuhan berkati. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah dari waktu ke waktu sampai hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, tanggal 31 Juli 2022 jam 6 pagi, Anda dan saya akan menyaksikan khotbah hari Minggu. Nah, khotbah hari ini akan membahas mengenai Ayub, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dan berusaha menyelidiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu dan Tuhan memulihkan dia. Firman Tuhan sangat berkuasa dan saya berdoa Bapak Ibu bersama dengan saudara bisa menyaksikan acara ini. Kita akan bertemu tanggal 31 Juli 2022 jam 6 pagi. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, para pemirsa Aruna Wijogito Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bagaimana kondisinya? Situasi hari ini dalam kondisi Anda bekerja, mencari uang, tapi saya percaya bahwa ini bukan akhir dari hidup kita. Nah, dalam pelajaran berikut ini kita akan membahas mengenai Melkisedek. Banyak orang berpikir, Pak, Melkisedek itu manusia, Pak. Iya, Melkisedek itu tapi dalam kitab Ibrani ditulis bukan tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah. Itu bagaimana, Pak? Bapak Ibu, ada banyak hal terkait dengan Melkisedek, dan kita akan membahas Melkisedek secara tuntas. Saudara Tuhan, ambil perlengkapan Anda, mari bersiap, karena waktunya sudah singkat. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Shalom. Shalom, para pemirsa sekalian dari Aruna Wijogito Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Bagaimana kondisi hari ini? Nah, hari ini pada saat yang indah ini, saya akan membawakan satu topik yang seringkali orang Kristen bertanya sampai bersiteru atau mungkin mencari dari mana dasarnya atau mana ayatnya mengenai satu orang. Nah, sebelum kita mulai, saudara kasih Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata, Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau mengambil alih, sehingga kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah satupun yang jahat menyakiti kami. Karena kasih-Mu lebih dari hidup, ada bersama kami senantiasa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah, mari kita akan membahas pada hari ini terkait dengan Melkisedek. Sudah banyak orang yang bertanya tentang Melkisedek kepada saya. Mereka bertanya, itu Pak, itu kan Raja Saleh. Itu kan seorang imam yang maha tinggi. Kenapa dibilang di ayat berikutnya dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, hari tidak bersudahan? Itu orang Pak atau siapa Pak sebetulnya? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai ini semua, baiklah kita belajar bagaimana tentang Melkisedek. Kalau kita berpegang kepada PL, Kejadian 14, Melkisedek adalah orang. Tidak ada keraguan sama sekali. Dia adalah orang seperti Abraham. Kalau usianya mungkin lebih tua dari Abraham, ya oke, kita bisa mengerti. Tapi dalam Perjanjian Baru di kitab Ibrani ke-7, itu adalah muncul satu ayat yang merusak
tanda kutip ya, akan menggagalkan banyak sekali hal-hal menarik tentang Melkisedek terkait dengan tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersudahan, dan tidak bersilsilah. Ini yang kemudian satu ayat ini, dan kita tahu bahwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak dapat saling mengalahkan ya. PL sudah menambahkan kepada kita dua, ada di Kejadian 14 dan ada di Ibrani 7. Dua ini harus bersepakat, tapi bagaimana bersepakat jika dikatakan dia tidak beribu dan tidak berayah? Nah, saudara Tuhan, masalah ini kemudian menjadi besar dan orang mulai bertanya-tanya. Memang masalah ini tidak ada hubungannya dengan masalah penginjilan kita. Walaupun Pak, saya sudah bingung Pak, yang penting gini aja Pak, Yesus Tuhan. Ya oke, saya setuju. Nah, saudara Tuhan, terlebih lagi untuk kita memahami bagaimana ini Pak situasinya. Nah, hari ini kita akan membahas Melkisedek. Mari Bapak Ibu Anda siapkan Alkitab Anda. Saya akan membaca dulu bagian dari kitab Ibrani. Nah, Ibrani ini lebih jelas, tapi terkait dengan ayat ketiga nanti, itu yang akan mengacaukan, tanda kutip ya, situasi yang ada di PL. PL padahal sudah jelas. Nah, waktu kita sampai di Ibrani, nggak jelas lagi. Oke, kita masuk ke dalam ayat ini. Ini bagus sekali. Ayat ke-7, Ibrani 7. Sebab Melkisedek ini adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, saudara Tuhan, orang ini adalah seorang Raja Salem. Pada zaman itu ada 4 raja lawan 5 raja. Nah, setelah berperang, Abraham termasuk di situ, dia mengalahkan musuhnya, lalu raja-raja itu datang kepada Abraham. Nah, waktu datang kepada Abraham, ada satu raja lain, Raja Salem, yang tidak ikut perang. Dia datang untuk menyongsong Abraham. Nah, itulah yang namanya Melkisedek. Nah, siapa Melkisedek ini? Kita lihat firman Tuhan. Melkisedek itu adalah seorang Raja Salem. Jadi dia disebut sebagai Raja Damai, karena dia Raja Salem, Shalom, sama artinya, dan Sedekiah, kebenaran. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kita tahu di sana bahwa Abraham sudah mengalahkan raja-rajanya dan memberkati dia. Kepadanya, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, itu Raja Damai Sejahtera. Dari dua kata ini, Bapak Ibu, dua ayat ini dikatakan bahwa Melkisedek itu Raja Kebenaran dan juga Raja Damai Sejahtera. Nah, ayat ketiganya itu merupakan abu-abu ini, masih abu-abu. Saya akan bacakan. Ia tidak berbapak, dia tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak bersudahan. Dan karena ia jadikan sama dengan anak Allah, ia telah menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, orang bertanya, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya silsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak bersudahan. Apa artinya? Kekal selama-lamanya. Siapakah orang yang bisa seperti ini? Dari ayat ini, tidak aneh, orang mulai bertanya dan mulai mengambil sedikit simpulan yang kecil, bahwa jangan-jangan dia bukan manusia biasa. Terutama karena memang tampilannya di muka bumi cuma ada di dua ayat ini. Nah, saudara Tuhan, kita lihat ayat berikutnya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Bahkan untuk orang ini, Abraham juga memberikan rampasannya, dan mereka dari anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Torah. Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa Melkisedek ini muncul justru sebelum hukum Torah. Untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, itu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi di sini nyata bahwa Melkisedek dianggap lebih tinggi daripada Abraham.
Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perkataan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi dengan perantaraan Abraham. Jadi Lewi dipungut 10 karena Abraham yang berhak menerima persepuluhan sebab ia masih berada dalam tubuh Abraham bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Nah, Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat dalam whiteboard putih. Saya akan menggambar di sini supaya lebih jelas bagaimana awalnya bisa ketemu Abraham dengan Melkisedek. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi mereka melawan Amrafel, itu Raja Sinear, melawan Ariok, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tidal. Ini Raja Goyim. Nah, 4 raja ini melawan musuhnya, yaitu ada 5 raja, ini 4 melawan 5. Bera, ini Raja Sodom, Birsya, ini Raja Gomora, kemudian Shinab, Raja Atma, Shinab, kemudian Shemeber dari Raja Seboim, dan satu lagi adalah orang yang aneh ya, namanya nggak disebutkan, tapi cuma tempatnya saja, adalah Raja dari negeri Bela, atau Soar. Ini yang terakhir ini nama nggak disebut. Kenapa? Tidak tahu Bapak Ibu. Nah, jadi mereka berempat melawan 5. Memang Kedor Laomer, tokoh yang disebutkan sebagai paling penting di sana, menjajah tempat-tempat mereka selama 13 tahun. Nah, pada tahun ke-14 mereka melawan, mereka memberontak kepada Raja Kedor Laomer. Nah, Kedor Laomer mengajak 3 temannya untuk mengalahkan pemberontakan tersebut. Nah, firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-10 di lembah Sidim, itu di mana-mana banyak sumur aspal. Dan Raja Sodom dan Raja Gomora, Bera dan Birsya, dikatakan lari dan jatuh ke dalam sumur tersebut. Jadi mereka semua lari. Nah, waktu mereka lari, mereka dikalahkan, artinya mereka mencari pertolongan kepada orang setempat. Nah, diketahuilah di sana ada yang namanya Abram. Nah, Abram ini punya teman. Teman. Siapa itu namanya? Eskol. Siapa lagi namanya? Mamre. Dan ada yang namanya Aner. Ditambah 318 pasukan yang ada sama mereka. Jadi ini pasukannya. Dan mereka berperang membantu 5 raja ini untuk berperang melawan 4 raja. Dan bagaimana peperangannya, apakah itu etnik sekali, saya nggak tahu, tetapi Abraham menang. Jadi setelah ini dikalahkan, Abraham kemudian menang, dan Raja Bera, Raja negeri Sodom, kemudian mendatangi Abraham. Untuk meminta pasukannya
Tapi Abraham nggak kasih. Nah, disinilah pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Muncul satu orang yang tidak dikenal di sini, itu mendatangi Abraham. Dia nggak ikut perang, dia nggak ikut persekongkolan orang ini, dia tidak dikalahkan sebelumnya, wilayah negaranya juga tidak diduduki. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang penting buat kita mengerti kenapa Melkisedek negaranya itu tidak diduduki oleh 4 raja ini. Kenapa negeri Salem tidak diduduki oleh keempat raja yang baru dikalahkan oleh Abraham? Nyata sekali bahwa dia itu negaranya tidak ikut berperang. Nah, saudara Tuhan, ini menjadi sebuah hal yang penting nih untuk dipahami. Karena jabatannya dia selain seorang raja adalah seorang imam besar Allah yang maha tinggi. Nah, ini Melkisedek ini. Nah, Melkisedek itu ini. Itu. Nah, pertentangan antara mereka dengan 5 dan 4 ini tidak banyak dibahas lagi, selain dari kemenangan 38 orang ini, dan kemudian Bera bertemu dengan Abraham juga tidak panjang. Intinya bahwa Abraham menolak permintaan Bera, tetapi untuk Eskol, Mamre, dan Aner bebas saja. Nah, pertemuan yang menarik adalah antara Abraham dengan Melkisedek. Nah, kisah itu muncul dari pertemuan di masa peperangan ini. Nah, itu yang saya dapat gambarkan sementara. Kita masuk lagi. Saudara Tuhan, kisah ini saya akan gambarkan saja Bapak Ibu. Menariknya, enaknya karena kita sudah punya ini. Oke. Bapak Ibu, kita akan mencatat mengenai Melkisedek. Ini kita akan menulis dulu, dia adalah seorang Raja Salem. Itu adalah tempat, ada Shalom, nama tempat, jadi itu adalah seorang rajanya bernama Melkisedek. Tetapi walaupun dia seorang raja, dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Ini 2 jabatan yang dimiliki oleh dia. Anda bisa bertanya kepada banyak orang membaca dari buku Melkisedek itu adalah 2 syarat ini. Nah, orang ini, Melkisedek ini, dia menyongsong Abraham. Anda mau sebut Abraham karena hari itu dia belum mengganti namanya menjadi Abraham. Dia berarti belum menjadi bapak atas banyak orang. Dia belum sah ya, walaupun di sini katakan Abraham, tapi aslinya adalah Abraham. Kita tahu Abraham dan Abram memiliki 2 perbedaan, yaitu di mana Allah sudah menunjuk dia memegang perjanjian. Dia berperang melawan raja-raja. Setelah dia perang, dia pulang. Waktu dia kembali, dia disongsong oleh Melkisedek. Nah, Melkisedek ini memberkati Abraham. Ini memberkati Abraham. Nah, kalau kita membaca dalam Kejadian 14, Bapak Ibu, kita bisa membuka Kejadian 14. Ini yang menarik. Ini sebuah kisah yang dimulai dari peperangan. Kisah ini dimulai dari peperangan dan endingnya menarik sekali. Pada zaman Amrafel Jesiniar, Aryok Raja Eleasar, Kedor Laomer Raja Elam, dan Tidea Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Shinab Raja Atma, Shemeber Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yaitu negeri Soar. Namanya tidak disebutkan. Nah, dari sini
kita bisa menyatakan bahwa 4 raja yang tadi di atas itu sedang melawan Raja Negeri Sodom, Raja Gomora, Raja Adma, Raja Seboim, Raja Negeri Bela. Yang nama raja yang kelima itu sedang melawan 4 raja. Raja-raja yang disebut terakhir kali semuanya bersekutu datang dari lembah Sidim, Laut Asin. Ke-12 tahun lamanya mereka takluk pada Kedor Laomer, tetapi tahun ke-13 mereka memberontak. Jadi raja yang berhasil menang nanti itu memberontak pada Kedor Laomer. Dalam tahun ke-14 datanglah Kedor Laomer beserta raja-raja bersama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, dan orang Emim di Syawi Kiryataim. Orang-orang Hori di bawah mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Setelah itu baiklah mereka sampai ke En Mispat, jadi Kadesi, dan mengalahkan seluruh orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasil Tamar. Lalu keluar raja dari Sodom, dari Gomora, dari Adma, Zeboim, dari Bela, dari Soar, dan mengatur barisannya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedor Laomer Raja Elam, Tibia Raja Goyim, Amrafe Raja Sinear, dan Aryam Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana raja-raja ada sumur aspal, dan Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, dan mereka pergi. Juga Lot, anak saudaranya Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, mereka pergi, sebab Lot diam di Sodom. Nah, saudara Tuhan, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani atau Mesopotamia, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbatin kepunyaan Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner, teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya telah tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yaitu mereka yang lahir dari rumahnya. 318. Nah, ini bagus sekali, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta benda dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara Tuhan, setelah itu, dia memenangkan orang-orang itu. Inilah kisah pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja bersama-sama dengan dia, keluar raja dari Sodom, menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Tempat menjadi penting sekali, yaitu kenapa hari itu menyongsongnya di lembah raja. Nah, pada saat dia bertemu dengan raja negeri Sodom, Raja Negeri Sodom itu ternyata bersamaan dengan Raja Negeri Salem. Raja Salem tidak berperang melawan 4 raja. Ini adalah peperangan 4 lawan 5, yang 5 kalah pertama, Abraham menolong yang 5, dan 5 ini menang. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Anda mungkin sedikit bingung, kenapa Raja Salem itu harus membawa roti dan anggur untuk menyongsong Abraham. Apakah ini karena ucapan terima kasih? Karena ini adalah sebuah apa yang Abraham buat? Atau karena ini adalah rencana Tuhan? Bapak Ibu, Anda harus memikirkan yang ini. Dia menyongsong karena dia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi, Anda harus mengerti pada zaman dulu setelah Abraham, ini kan nanti masih ada keturunannya lagi nih. Nah, tetapi Abraham, sebelum namanya ada Abraham, harus datang dan dia bertemu dengan imam Allah yang maha tinggi. Jadi pada hari itu, posisi Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Padahal kita tahu dengan adanya Abraham, nanti dia punya anak namanya Ishak, kan gitu. Lalu dia punya lagi yang namanya Yakub. Saya kesampingkan ya Bapak Ibu yang Ismail dengan 6 saudaranya, ditambah Esau dengan Yakub. Saya sampingkan dulu, Yakub ini memiliki nanti ada 12 anak. Gitu. Ya. Dan salah satu anaknya adalah Lewi. Nah, sejak dia punya Lewi ini,
Lalu semuanya seluruhnya itu akan menjadi peraturan dari Lewi. Tetapi Abraham, Ishak, dan Yakub tidak tunduk pada peraturan Lewi. Padahal hari itu mereka tetap menyembah Tuhan. Yuk kita lihat cerita ini. Ayat 19, ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nah, doa yang diucapkan Melkisedek kepada Abraham, itu doa yang dibuat, tanda kutip, sebuah termin doa yang kelak Abraham menerima itu, ya, dan mengembalikan 10%. Dia mendapat doa ini, dan Anda harus tahu betapa zaman dulu Bapak Ibu dalam masa-masa padang gurun, doa seorang imam Allah yang Maha Tinggi untuk memberkati orang itu sangat dipercaya sekali menjadikan sebuah berkat. Dan oleh karena dia berdoa seperti ini, kita pencatat, lalu Abram memberikan padanya ma'asyir dari semuanya, 1/10 dari semuanya. Padahal hitungan 1/10 itu adanya nanti pada aturan orang Lewi. Nah, waktu Abraham kelak dia mempunyai Lewi dan aturannya dibuat oleh aturan Lewi sampai pada zaman Tuhan Yesus mati di muka bumi, sampai ke hari ini aturannya masih Lewi bagi orang Israel. Tapi Abraham mencatat dia sudah mengembalikan 10%. Pada saat Abraham mengembalikan 10%, tercatat bahwa namanya belum Abraham, masih Abram. Dan Ishak dan Yakub berarti urusan 10% ini bahkan ada sebelum hukum Torah. Jadi Bapak Ibu harus ingat, 10% diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek itu semuanya sebelum Torah. Artinya Abraham memberikan kehidupan, memberikan sebuah pernyataan yang dipercaya turun-temurunnya itu di luar hukum dari Lewi. Lewi masih dalam diri Abraham, tapi Abraham baru membuat ini. Nah, Bapak Ibu, diberkatilah Raja Sodom kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda ini. Tapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, bahwa aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut tidak, supaya engkau jangan dapat berkata aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama dengan aku, yaitu Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Kisah dalam Perjanjian Lama selesai di sini. Nah, inilah kisah yang terjadi bahwa Melkisedek ternyata berhak untuk menerima 10%. Pada Melkisedek bukan bagian dari keturunan Lewi. Melkisedek bahkan bukan anak dari Yakub. Dia bahkan bukan anak dari Ishak. Dan bahkan dia bukan anak dari Abraham. Nah, padahal sebuah otoritas yang tertinggi pada zaman Lewi itu, ini ada diatur oleh Lewi. Nah, berarti pada zaman Abraham hidup, jauh sebelum dia bertemu dengan kemuliaan Tuhan, mengganti nama jadi Abraham, dia sudah harus tunduk kepada Imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, siapa yang mengangkat Melkisedek ini? Oke, kita akan masuk Bapak Ibu. Siapa yang angkat Melkisedek? Sesuai Tuhan, zaman Adam, setelah dibuang dari Firdaus beserta dengan Hawa, dia berjalan di muka bumi. Berapa lama, Pak? Adam usianya 930 tahun. Jalan di muka bumi.
Nah, pada zaman ini muncullah ada Set, ada Henok, ada macam-macam nih. Ini. Nah, usianya meninggal, disinilah ada seorang Nuh ada di sini. Nih. Jadi dia sudah meninggal sebelum Nuh memulai kehidupannya. Nah, pada masa dia selama ini, Adam teringat dengan peristiwa dia itu ada di Firdaus. Oleh karena itu, Adam berusaha untuk dia tetap ada dalam masa-masa ini, hatinya berpaut kepada Tuhan. Walaupun kita tahu orang-orang di sini itu adalah sebagian orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, ini. Ada yang mengikuti siapa? Henok, tapi dibawa ke sorga. Dia tidak tinggal di muka bumi. Nah, dari orang-orang ini bertambah banyak orangnya. Lalu semua itu habis pada zaman Nuh. Ini habis di sini. Peristiwa ini habis semuanya. Nah. Berikutnya kita akan lihat Nuh. Oke. Ini Nuh hidup. Di sini ada air banjir ya. Air banjir. Lalu setelah itu dia akan hidup beberapa tahun lagi. Nah, waktu Nuh tinggal di muka bumi, dia mulai memilih orang-orang tertentu, orang-orang, dan ini menjadi dia kan teringat dengan peristiwa di mana dia waktu itu masih hidup. Dia teringat dengan peristiwa di mana dia menyembah Tuhan, dia teringat dengan peristiwa di mana dia dekat dengan Tuhan. Waktu dia hidup, dia memilih orang-orang ini. Dan ini terus dibuat juga oleh keturunannya. Nah, pada masa keturunan ini sudah tersebar begitu banyak orang. Abraham dipilih oleh Tuhan. Nah, Abraham ini sebetulnya dari keluarga yang tidak takut akan Tuhan, tidak kenal siapa Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan dan mengaku sebagai kebenarannya. Nah, Abraham ini kemudian dia pergi untuk berperang melawan raja-raja tadi. Di antara orang-orang ini, Tuhan menetapkan satu orang raja menjadi imam. Raja dan imam. Jadi orang ini bukan orang sembarangan, dia bukan hanya seorang imam, dia seorang raja. Orang itu adalah Melkisedek. Jadi bagaimanapun kita bisa mengatakan bahwa Melkisedek ini itu tetap ada keluarga dengan Abraham. Bapak Ibu ingat, air banjir itu yang hidup adalah 8 orang. Nuh dengan istrinya, ditambah 3 anaknya dengan istrinya. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat ini tetap ada garis keluarganya. Itu ditahan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan untuk menjadi pengingat mengenai korban kepada Tuhan. Jadi pada hari itu Bapak Ibu Anda jangan berpikir bahwa kitab ini sejak zaman dari Adam kemudian sampai Nuh Tuhan tuh udah nggak dikenal, masih dikenal Bapak Ibu. Bahkan sampai Nuh sampai Abraham, Tuhan masih memilih seorang untuk menjadi imam agung dia. Orang ini akan memerintah sebagai imam agung. Kalau dia sudah meninggal, Tuhan akan menunjuk orang lain lagi. Jadi pada hari itu pengenalan Tuhan ini selalu akan ada. Jadi di masa dimanapun hamba-hamba Tuhan ini ada, Anda mungkin berkata bahwa Pak pada zaman itu orang pada jahat semua. Tetap ada imam agung. Itu suatu sejarah yang tidak dapat dibantah. Nah, imam agung pada zaman Abraham hidup adalah Melkisedek. Dia seorang raja. Imam agung harus seorang raja, karena kalau dia seorang raja ada berat mungkin ya.
Nah, Imam Agung ini datang kepada Abram untuk mengucapkan berkat karena mungkin daerah itu dikuasai oleh 4 raja yang sementara itu memperbudak mereka. Nah, begitu Abram menang, Melkisedek ini memberkati Abraham dan Abram memberikan 10%. Ini merupakan hal yang menarik sekali. Dikatakan kenapa dia tidak berayah, tidak beribu. Nah, saudara Tuhan, saya akan jelaskan kenapa tidak berayah, gitu ya. Tidak beribu, tidak bersilsilah. Jadi intinya adalah dari kakek neneknya juga tidak jelas, tidak berawal, dan tidak bersudahan.